Memang ada pula yang cenderung mengabaikan tasawuf, dan itu berbahaya. Kenapa? Sebab jika tasawuf diabaikan, itu artinya sepertiga ajaran Islam hilang. Dan ada 3 tadi kan, Islam, iman, ihsan. Jadi kalau tasawuf dihilangkan, artinya ihsan hilang. Itu sepertiganya. Memang ada yang berkata tasawuf tidak diperlukan, sebab tasawuf itu ada ajaran zuhud, di mana ajaran zuhud itu tinggalkan dunia, kejar akhirat. Memang dalam tasawuf itu kita harus meninggalkan dunia dan mengejar akhirat. Tapi tidak bisa, Pak. Hari ini kita perlu dana, perlu harta, macam sifatan dunia. Bagaimana kalau kita tinggalkan dunianya? Jadi tasawuf apa? Ini nampaknya orang nggak mengerti bahwa bicara dunia dan akhirat dalam dunia tasawuf beda dengan bicara dunia dan akhirat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita perlu memberitahu di orang ahli tasawuf, gitu. Pengertian dunia dalam tasawuf beda dengan pengertian dunia dalam sehari-hari. Kita baca misalnya di sini ada buku Talilul Qulub, ya, Qulub, tulisan karya siapa? Muhammad Amin Kurdi, Syekh Muhammad Amin Kurdi. Bahwa beliau ini ulama tasawuf Tarekat Naqsyabandi. Beliau mendefinisi dunia menurut beliau, kullu syai'in yushkiluka anillah fahuwa dunya, wa kullu syai'in yu'inuka ala tawajjuh ilallah fahuwa ukhra. Sekali lagi, kullu syai'in yushkiluka anillah fahuwa dunya, wa kullu syai'in yu'inuka ala tawajjuh ilallah fahuwa ukhra. Kata Muhammad Kurdi dalam Tanbul Qulub halaman 444, kullu syai'in yushkiluka anillah fahuwa dunya, segala sesuatu yang menjauhkan kamu pada Allah itulah dunia. Jadi dunia dalam itu segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Wa kullu syai'in yu'inuka ala tawajjuh ila Allah fahuwa ukhra, dan segala sesuatu yang bisa membantu kamu untuk pendekatan diri pada Allah itulah akhirat. Itulah istilah dunia dan tasawuf, dan dunia dan akhirat dalam tasawuf. Bukan dunia dalam arti harta, bukan dunia dalam arti dunia ini. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Misalnya ada anak dunia, ada anak akhirat. Anak dunia adalah anak yang menjauhkan kita dari Allah. Anak seperti itu mah lebih baik jangan dibuang saja. Seperti kasus Kan'an, anak Nabi Nuh, itu anak dunia, sebab diajak juga tidak mau. Mereka sampai terpaksa dilepaskan oleh Nabi Nuh, ditinggalkan, tidak dibawa naik perahu. Kalau anak akhirat misalnya Nabi Ismail, itu anak akhirat, dia disayangi Ibrahim dan taat kepada Allah, sehingga Ibrahim makin dekat kepada Allah. Ada istri dunia, ada istri akhirat. Istri dunia, misalnya istrinya Nabi Lut, ini kan menjauhkan kita dari Nabi Lut dari Allah, ditinggalkan aja. Tapi ada istri akhirat, yaitu Khadijah, membantu Rasulullah SAW. Itulah istri akhirat. Ada rumah dunia, ada rumah akhirat. Jika kita punya rumah, kemudian
kita semakin jauh dari Allah, itu namanya rumah dunia. Tapi jika kita punya rumah dan di rumah itu kita semakin dekat kepada Allah, itu rumah akhirat. Ada raja dunia, ada raja akhirat. Jika jadi raja, dia semakin dekat kepada Allah, itulah raja akhirat. Sulaiman misalnya. Tapi ada juga jadi raja makin jauh dari Allah. Ada misalnya Firaun. Ada kekayaan dunia, ada kekayaan akhirat. Bahkan ada ibadah haji dunia, ada ibadah haji akhirat. Ada orang yang berkali-kali ibadah haji, kemudian menyombongkan diri, ini yang paling benar, itulah dia haji dunia. Tapi ada orang ibadah haji semakin baik, semakin dekat kepada Allah, itulah haji akhirat. Itulah, jadi tinggalkan dunia, kejar akhirat, maksudnya tinggalkan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, dan kerjalah sesuatu yang membantu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tasawuf. Ini semua perlu diajarkan pada anak-anak kita tentang tasawuf ini. Jadi singkatnya ada 3. Dari Islam jadi ilmu fikih, dari iman jadi ilmu kalam, dari ihsan jadi ilmu tasawuf. Itulah tujuan hidup kita.